wisata edukasi kopi di Gombeng-Sari, Kecamatan Kalipuro, depan kantor Lola Kalipuro. Ketua Kelompok Sadar Wisata di Gombeng-Sari. Kelompok Sadar Wisata itu sebagai lembaga yang menjadi salah satu kelompok dalam pelayanan sektor pariwisata di Gombeng-Sari. Jadi Bapak Ibu sekarang berada di ketinggian 450 sampai 650 mdpl. Jadi di sini komoditi terbesar adalah jenis kopi Robusta. Nah, nanti Bapak Ibu kita kenalkan dari beberapa jenis tanaman kopi. Ada kopi Robusta, ada kopi Konoga, ada kopi Excelsa. Jadi nanti kita akan tahu perbedaan jenis kopi Robusta, bentuk daun cabangnya seperti apa, yang Konoga seperti apa, yang Excelsa seperti apa. Jadi nanti kita jalan di kebun ini, waktunya kurang lebih 15 sampai 30 menit. Selain itu, Gombeng-Sari juga mempunyai potensi beberapa tanaman herbal seperti ada jahe, ada kunir, ada temulawak, dan juga beberapa jenis tanaman kesehatan seperti ini, ada daun salam, ada biji beling begitu. Nah, nanti kita kenalkan. Nah, setelah itu, setelah kita jalan-jalan di kebun kopi, nanti kita akan langsung ke tempat pengolahan kopi. Nah, di tempat pengolahan kopi itu Bapak Ibu nanti akan kita kenalkan jenis-jenis kopi yang sudah siap disangrai. Jadi kalau saat ini kita mengenal jenis kopi yang ada di pohonnya, setelah ini nanti kita akan mengenal jenis kopi yang sudah siap disangrai. Di situ ada Excelsa, Arabica, ada Robusta, ada kopi luwak juga. Nanti setelah kita mengenal, kita langsung praktek bagaimana cara menyangrai kopi atau mengolah kopi secara tradisional. Nanti kita kenalkan mulai dari alatnya, tungkunya, kayunya, cara menyangrainya, tingkat kematangannya, itu kita kenalkan. Bapak Ibu bisa langsung menyangrai. Setelah itu nanti kopinya bisa langsung ditumbuk halus dan diseduh. Jadi Bapak Ibu nanti bisa minum kopi hasil proses ini. Sisa yang diseduh juga bisa dibawa pulang. Selain itu kami sudah siapkan ada produk kuliner yang nanti bisa menjadi salah satu pelengkap di kegiatan di Gombeng-Sari. Itu ada namanya kucur kopi. Jadi kopi itu kami tidak hanya dijadikan bahan minuman, tapi juga bagaimana menjadi produk makanan. Dan kita sudah siapkan produk-produk yang dikemas, itu menjadi salah satu produk oleh-oleh ketika Bapak Ibu nanti berkenan untuk membeli produk di tempat kami. Mungkin mau beli lah ya. Begini tuh. Nah, ayo kita langsung mengenal kopi. Nah, ini dulu mengenal di sebelah kiri saya. Ini namanya jenis kopi Robusta. Jadi Robusta itu di Gombeng varietasnya ada 3, ada Robusta Kleres, ada Robusta Konoga, ada Robusta Tugusari. Ini yang jenis Robusta Kleres. Jadi Robusta Kleres itu kopi yang dari biji yang tidak pernah disambung. Jadi nanti perbedaannya, kalau Kleres itu jarak dompol ke dompol ini lebih jauh. Cuman sekarang karena kita tidak ada musim panen, tapi ini adalah setelah musim pembungaan. Jadi ini kan calon-calon buah. Jadi perbedaannya jarak dompol dari dompol ke dompol itu agak jauh. Itu yang namanya jenis varietas Kleres. Kalau nama umumnya itu adalah Robusta gitu. Nah, ini setelah ini kita akan mengenal yang jenis Robusta Tugusari gitu ya. Kenapa kopi Robusta di Gombeng-Sari itu tidak tinggi begitu ya? Ini padahal sudah berumur puluhan tahun. Bahkan saya lahir di Gombeng-Sari itu kanan kiri rumah saya itu sudah ada kopi. Kenapa tidak tinggi? Karena ada sistem peremajaan yang dilakukan oleh petani. Jadi maksudnya dari kopi dari bawah kalau kita biarkan kan tinggi. Nah, biasanya kalau sudah tidak produktif, kita potong, lalu kita sisakan tunas yang seperti ini, lalu kita sambung. Nah, misalkan contohnya ini tunasnya, nanti kita sambung pakai entres. Misalkan yang anggap ini adalah entresnya. Jadi dari entres cabang yang produktif, kita sambungkan ke kayak gininya, dibelah gitu ya. Nanti dimasukkan. Nah, ini biasanya umur 15 hari sudah tumbuh, 1 tahun sudah tumbuh normal, 2 tahun sudah bisa kita panen. Ya, seperti. Nah, ini adalah salah satu contoh sistem peremajaan yang baru berumur 1 tahun. Nah, ini biasanya kalau tahun ini bunga-bunga pertama ini kita buang dulu karena kita maksimalkan pertumbuhan cabang. Jadi kalau kita biarkan, maka nanti pertumbuhan cabangnya nggak bagus. Sama halnya dengan orang yang belum waktunya punya anak, sudah punya anak gitu. Jadi makanya pertama kita maksimalkan pertumbuhan cabang dulu.
Baru nanti ketika di tahun kedua baru kita fokuskan kepada di hasil produksi. Ini salah satu sistem permajaan. Nah, buah Bapak Ibu. Jadi ada namanya Excelsa, ada namanya Liberica. Nah, ini salah satu jenis kopi Excelsa. Nah, biasanya kalau Excelsa itu dia bentuk buahnya belakangnya ini lebih besar kayak gini. Nah, ini kan salah satu jenis Excelsa. Jadi, tapi kalau yang Liberica itu biasanya agak lonjong. Jadi ini yang salah satu jenis kopi Excelsa. Ini jarang dibudidayakan di kebun rakyat karena pertama dia makan tempat. Biasanya kalau untuk Robusta yang kecil kayak gitu bisa 4 pohon. Kalau yang Excelsa begini dia hanya bisa 1 pohon. Yang kedua, cara panennya juga susah karena tinggi, biaya kosnya juga mahal. Makanya kopi Excelsa itu kalau di Gombeng Sari itu hanya sebagai tanaman pembatas, tanaman tanpa pagar gitu. Yang lebih banyak itu adalah yang jenis Robusta. Ini yang namanya Excelsa. Nah, kalau yang jenis Liberica ini. Jadi biasanya ini kan beda ya. Kalau yang Excelsa itu belakangnya lebih besar, tapi kalau yang Liberica bentuk mata belakangnya itu lebih kecil. Jadi ini bedanya antara Excelsa dan Liberica gitu. Dan ini juga jarang dibudidayakan karena sama pohonnya lebih tinggi, cara panennya juga sah. Tapi tapi harga jualnya Liberica itu lebih mahal daripada Robusta gitu. Jadi biasa metik kopi itu karena kopi itu masuk salah satu kategori buah. Jadi buah apapun yang enak dikonsumsi itu yang matang di pohon. Tanda-tanda kopi matang itu adalah warnanya merah ini. Nah, jadi ini yang merah ini berarti sudah matang dan cara metiknya tidak boleh ditarik ke atas. Jadi cara metiknya harus dipetik ke bawah kayak gini, ditarik ke belakang ke bawah kayak gini. Karena kalau tarik ke atas biasanya ini ranting apanya ini, kangkangnya ini akan terkelupas. Sehingga ini nanti akan mengganggu pertumbuhan pembungaan yang selanjutnya. Jadi makanya cara metiknya juga harus ke bawah kayak gini hasilnya, gitu ya. Nah, monggo silakan Mbaknya bisa langsung metik. Ya, ditariknya ke bawah. Nah, kayak gitu ya. Ke depan ke belakang. Pinter ya. Iya. Manisnya. Ini yang bisa jadi kopi bahagia ini. Karena yang mahal yang manen. Bikin bahagia ini. Nah, ya. Jadi biasanya setelah kopi dipanen kayak gini, itu prosesnya adalah perambangan. Dirambang itu untuk mengetahui kopi yang benar-benar hama. Biasanya kalau yang terserang hama, ketika dirambang itu dia akan mengambang, ngapung gitu. Nah, setelah dirambang, lalu dilakukan proses penjemuran. Biasanya penjemurannya kalau Excelsa ini butuh waktu minimal itu 10 hari menggunakan model tradisi sinar matahari. Itu biasanya perbandingannya kalau 7 kilo bentuk merah kayak gini, itu jadinya 1 kilo yang bentuk green bean. Ketika bean di roasting itu jadinya 8 on, biasanya begitu. Itu hitung-hitungan mulai dari pohon sampai ke roasting, bean roasting ke bumbu. Udah dapat? Ayo Pak, 120. Cakep. Oke. Oke. 2, 3. Kalau tadi kita mengenal namanya Excelsa, terus Keleres, sekarang yang Robusta. Ya, perbedaannya kalau Robusta Tugu Sari itu dia buahnya lebih besar, lebih tebal, dan sistem perawatan cabangnya nggak begitu susah. Ini namanya Robusta Tugu Sari. Kenapa varietas Tugu Sari? Jadi dulu awalnya sistemnya yang Konoga itu. Tapi karena Konoga itu banyak terserang hama, terus sistem budidayanya juga susah, akhirnya banyak diganti sama petani itu yang jenis Robusta Tugu Sari. Robusta Tugu Sari itu diambil dari nama di Pusrikoka Jember itu karena dulu entres yang digunakan untuk menyambung itu ada di blok Tugu Sari. Akhirnya disebut nama Robusta Tugu Sari. Dan ini sekarang menjadi salah satu komoditi paling banyak dibudidayakan di Gombeng Sari oleh petani gitu. Karena hasil produknya lebih banyak, terus cara budidayanya juga mudah. Kalau rasanya lebih soft, terserang hamanya lebih rendah gitu. Ini yang namanya Robusta Tugu Sari. Jadi daunnya lebih lebar,
tapi jarak dompolnya kan agak pendek-pendek ya. Kalau tadi kan agak jarak jauh-jauh toh. Kalau ini kan lebih pendek. Ini banyak. Ya, ini yang Robusta Tugusari. Sekarang tinggal yang Robusta Konoga ya. Waktu dari bawah sampai ke sini itu makan waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit sampai kembali ke kendaraan. Karena ini kita hanya dokumentasikan lebih cepat ya. Nah, sekarang perbedaannya Konoga sama Robusta Tugusari. Jadi kalau yang ini tadi kan Robusta Tugusari, yang kleres. Nah, sekarang yang Konoga. Jadi kalau kopi Konoga itu bentuk daunnya lebih kecil, buahnya juga lebih kecil, hampir sama dengan Arabica. Nah, bentuk ininya buahnya itu biasanya lebih kepada cabang kipas seperti ini. Ini rasanya lebih soft, lebih mahal. Cuman kendalanya ini sudah jarang dibudidayakan oleh petani. Kenapa nama Konoga? Ini diambil dari bahasa Belanda. Dulu pertama masuk ke Indonesia itu jenis kopi Arabica. Tapi karena banyak terserang hama, lalu diganti Robusta. Robusta itu yang jenisnya seperti ini varietasnya. Daunnya kecil, buahnya kecil kayak gini. Nah, nama Konoga itu, ini Belanda itu dia menyebut nama kolega. Ini adalah temannya si Arabica. Tapi sama masyarakat pribumi itu diganti dengan nama Konoga. Gitu. Dan ini yang dulu sempat banyak juga dikembangkan, tapi kembali karena banyak terserang hama sehingga disambung kayak gini modelnya. Ini kalau Konoga kayak gini, ini disambung dengan Entres yang Tugusari. Akhirnya jadinya jenis Robusta Tugusari. Gitu. Jadi ada 3 jenis varietas kopi Robusta di Gomengsari itu, ada Robusta Kleres, ada Robusta Konoga, dan ada Robusta Tugusari. Kurang lebih 6 sampai 700 hektar. Hasil produksi rata-rata per tahun dalam luasan 1 hektar itu kurang lebih 1 ton. Itu kita ambil dari estimasi hasil produksi per pohon itu 1 kilo bin. Biasanya kalau 1 hektar itu kan ada 1000 pohon, jarak tanam 2,5 kali 2. Nah, itu ada 1000 pohon. Kalau satu pohon dapat 1 kilo, dikalikan 1000 pohon berarti ada 1 ton. Kalau dikalikan 600 hektar sampai 700, berarti ada 6 sampai 700 ton hasil produksi kopi rakyat di Gomengsari. Nah, itu dari dulu awalnya kopi-kopi itu hanya petani fokus di wilayah budidaya. Yang menentukan harga itu adalah tengkulak. Kita hanya fokus bagaimana cara pengelolaan sanitasi lahan, pemupukan, perawatan cabang, panen. Yang menentukan harga adalah tengkulak. Dengan konsep pariwisata, petani sudah bisa menentukan harga. Dengan cara apa? Memperbaiki pola panennya, sistem pengolahannya, tidak hanya dijual mentah tapi sampai ke bubuk. Sehingga petani selain meningkatkan nilai harga dengan cara menentukan harga. Konsep wisata edukasi itu adalah bentuk bagaimana petani itu tidak hanya bergantung kepada hasil produksi per tahun. Ketika tidak ada musim kopi, itu kita bisa mengajak wisatawan dengan mengenal sistem budidayanya. Itu ada paket. Sehingga pariwisata itu menjadi salah satu pintu promosi paling efektif bagi kami untuk mengenalkan potensi kopi di Gomengsari. Jadi kalau ada datanya datang ke Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Tapi jangan lupa bahagia itu ketika ngopi di Gomengsari. Sudah diproses pasca panen namanya. Jadi sudah dilakukan perendaman, sortasi, pengupasan kulit. Ini namanya sudah menjadi kopi green bean. Kopi bean itu kopi yang sudah siap di roasting. Jadi ini ada beberapa 3 jenis kopi yang ini adalah nama Robusta Tugusari tadi. Jadi kalau Robusta Tugusari itu bodinya lebih besar dan warnanya agak kecoklatan. Ini rasanya biasanya lebih ke pahit. Tapi pahitnya itu nggak begitu white ya, tapi lebih ke soft lah. Nah, kalau yang ini jenis kopi Arabica, tapi kalau Arabicanya kita nggak ada di Gombeng ini. Jadi ini kita beli di daerah Belawan. Nah, selain Robusta Tugusari, tadi yang kita petik itu namanya kopi Excelsa. Nah, ini kopi Excelsa, jadi bentuk bodinya itu lebih lonjong, warnanya agak kekuningan. Rasanya kalau Excelsa itu lebih kepada ada rasa asamnya. Jadi ketika dikasih gula, maka asamnya akan keluar. Ini namanya yang Excelsa. Tapi di bawahnya Arabica ya Pak? Ya, asamnya lebih kuat yang Arabica.
Ada kopi yang menjadi salah satu komoditi unggul juga. Ini banyak peminatnya. Ini namanya kopi lanang. Ya, jadi kalau kopi lanang itu bedanya dengan kopi umumnya. Kalau biasanya ketika dikupas kulitnya itu kan isi dua. Itu biasanya seperti ini pada umumnya. Nah, kalau dikupas kulitnya itu jadinya dua kayak gini. Ya. Kalau kopi lanang ketika dikupas kulitnya dia tetap jadi satu biji. Biji tunggal namanya. Nah, kenapa dia tumbuh satu biji sedangkan yang lain dua biji? Ini disebabkan kurang asupan makanan di masa penyerbukan. Bisa dikategorikan ini produk gagal. Tapi kelebihannya dia di masa pertumbuhan dia lebih banyak menyerap makanan. Kalau yang ini untuk orang dua dia sendiri. Makanya kopi lanang itu dia jarang terserang hama. Cita rasanya lebih kuat, lebih strong, lebih pekat gitu. Dan ini dipercaya khasiatnya itu tidak efek ke samping, tapi efeknya ke depan. Iya. Kalau saya ngatakan ini adalah kopi bahagia, jadi papa minum, mama suka. Ya, itu namanya kopi lanang. Gitu. Tapi kalau kopi lanang itu berarti umumnya kalau kopi lanang itu dari robusta ya? Robusta yang banyak. Kalau Arabica, Excelsa itu jarang orang. Karena ini prosesnya itu kan harus ada proses sortasi. Jadi biasanya kalau dari pohon itu jadi satu dulu, dikupas kulit semuanya. Ketika sudah jadi bin, ini baru dilakukan proses sortasi, dipilih satu-satu. Ini harganya lebih mahal. Produksinya juga lebih rendah daripada robusta yang pada umumnya. Gitu. Berapa Pak per kilo? Per kilonya kalau saya jual yang begini bin itu 100.000. Kalau yang sudah jadi bubuk itu 200.000 biasanya. Tapi semuanya kalau di Gombeng itu madu yang dihasilkan dari beragam jenis bunga. Kalau madunya di hutan itu kan sumber makanannya dari bunga kayu. Tapi kalau di Gombeng Sari itu beragam, bisa bunga kelapa, bisa bunga kopi, bisa bunga durian gitu. Nah ini aman dibawa pulang. Ada yang madu itu nggak aman dibawa pulang, bikin istri marah. Itu biasanya madu yang berjilbab. Lain gitu. Sudah, monggo. Nah, lalu di suhu 100 derajat itu tidak boleh langsung dituang kepada bubuk kopi. Karena itu akan pengaruh kepada tingkat kematangan kopi. Misalkan robusta ini kita buat di tingkat kematangan medium. Lalu dituang air suhu panas 100 derajat, maka dia akan berubah tidak di medium, maka akan berubah ke medium sudah begitu. Nah, bagaimana caranya? Tingkat suhu 100 ini kita turunkan dulu di suhu 90 atau 85. Kayak ini kan udah 90. Nah, ini kita keluarkan dulu. Karena asap kayak gini kalau dimasukkan kopi itu ada karbo apa kadang juga bikin perut kita kembung gitu. Nah, itu makanya kita pastikan kayak gini. Kalau sudah suhu di 85 atau di 90 kayak gini baru dituang. Nah, pertama nuangnya itu pertama pastikan air itu pas di tengah-tengah kopi bubuk gitu ya. Nah, ini tahapan pertama. Nah, ini ada ada perpaduan senyawa antara air dan kopi gitu ya. Dia biarkan secara alami kira-kira berapa detik baru dituang lagi itu posisi di pinggir ya. Nah, ini di pinggir pastikan semuanya itu terkena air rata gini. Kayak gini. Jadi pertama di tengah dulu dibiarin baru di pinggir-pinggir. Nah, kalau kopi bagus maka klemernya akan keluar kayak gitu ya. Ini dibiarkan itu secara kalau sudah tek karena suhu panas maksimal dalam biji kopi maka terjadi sebuah letupan tek. Itu berarti sudah tanda-tanda kopi itu matang. Sakone itu ini tidak rata. Ada boleh tak kopi? Sakone itu tak rata nanti tidak nih sangat. Ya tidak sangat ada lagi dong. Mbak, kurang banyak. Dia suka gitu melihat bunga desa itu dorong kopi. Iya modus. Tapi kok rasanya enak. Akhirnya terus kopinya apa? Jadi salah satu alat itu yang digunakan untuk mengolah kopi. Iya, manisnya. Iya. Ini nggak susah nyari tel gitu. Nggak ada ya. Lagi ada banyak orang kreator ya suruh mau terus. Edukasi rencananya. Jadi yang banyak di sini tuh kunjungan
mahasiswa, itu banyak ya kunjungan tamu-tamu kantoran kayak gitu. Kalau Beijing ini tiap bulan mesti ada. Itu cuma itu kok bule Prancis kalau nggak salah. Oh bule, ya kalau bule itu yang banyak backpackeran biasanya. Itu 2 orang itu saya tanya kayaknya dia bukanya di map rumah digital gitu. Kalau tamu Beijing siapa yang jelasin, Pak? Itu ada kita punya guide. Oh, Jadi oke. dari Beijing itu dia sudah ada TL, Ya. dia translate, dia pinter bahasa Inggris. Nah, menu makannya kayak gini lah kira-kira. Oh, itu prasmanan berarti ya? Prasmanan. Jadi menu makannya.